Ya, pemirsa, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia hari ini bergerak datar. Para pelaku pasar mulai tergoda untuk melakukan profit taking setelah menguat 3 hari berturut-turut di tengah lesunya pasar global. Kemana arah pergerakan indeks sampai akhir perdagangan hari ini dan faktor apa saja yang paling dominan menentukan pergerakan IHSG hari ini? Kita langsung saja bergabung dengan analis dari Ciptada Securities, ada Mbak Zabrina Raisa. Selamat siang, Mbak Zabrina. Selamat siang, Mas. Iya, seperti apa analisa Anda terhadap pergerakan IHSG di penutupan transaksi sesi pertama hari ini, Mbak Zabrina? Ya, saya melihat untuk pergerakan indeks hari ini bergerak cukup flat ya, di mana indeks kita meningkat sekitar 0,7%. Di tengah nanti-nantinya beberapa data ekonomi oleh para investor, diantaranya dari CPI, di mana oleh Bank Indonesia memperkirakan bahwa CPI di bulan Agustus akan berada pada level 0,3%. Di samping itu juga ekspektasi dari ekonomis kami, Ciptadana khususnya, memperkirakan bahwa data CPI tersebut akan berada pada level 0,5%. Month on month disebabkan karena adanya pelemahan rupiah. Di sisi lain juga new academic year yang menyebabkan inflasi kita akan berada pada level tersebut. Dan di sisi lain juga kalau kita perhatikan sektor-sektor yang menguat khususnya untuk sesi perdagangan pagi tadi, diantara adalah consumer goods dengan saham yang memiliki peningkatan cukup tajam, diantara Unilever, Gudang Garam, dan diikuti oleh saham-saham lainnya yang mayoritas saat ini berada pada teritori positif. Ya, terkait dengan beberapa refleksi lah ya terkait dengan data-data ekonomi di Indonesia. Tadi juga kemudian disebutkan bahwa terdapat aksi profit taking yang akan dilakukan oleh investor hari ini. Sejauh mana profit taking ini akhirnya membuat pergerakan IHSG di perdagangan hari ini akan cenderung mendatar, Mbak Sabrina? Ya, saya melihat kembali lagi bahwa saat ini investor menanti-nanti data-data ekonomi, baik itu data CPI dan juga nantinya ada pertemuan dari IMF dan juga Bank Indonesia yang akan membahas mengenai tantangan ekonomi global yang saat ini juga sedang mengalami Indonesia mengenai tantangan ekonomi tersebut. Di samping itu juga kita melihat bahwa investor juga menanti-nanti mengenai kebijakan paket stimulus yang akan digelontorkan juga oleh pemerintah setelah sebelumnya di pekan lalu mengenai tax holiday. Selanjutnya juga para pengusaha juga menanti-nanti mengenai kebijakan yang harapannya juga dapat menyentuh semua sektor sehingga recovery ekonomi Indonesia akan cepat pulih dan kondisi bisnis akan kembali seperti biasanya. Terkait dengan kondisi saat ini yang terupdate di Malaysia, adakah sektor-sektor yang harus dihindari atau ada emiten-emiten yang mungkin secara sahamnya juga lebih baik dihindari terlebih dahulu, Mbak Sabrina? Ya, saya melihat untuk kondisi di tengah perlambatan dunia usaha dan juga kondisi kita tahu bahwa kondisi oil yang sebetulnya saat ini masih bergerak cukup fluktuatif. Di tengah kita tahu oil sempat mengalami kenaikan, lalu direspon kembali juga sempat mengalami depresiasi kembali. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk lebih baik meng-avoid saham-saham berbasis oil, karena kalau kita perhatikan secara fundamental di kinerja mereka di first half 2015 hampir mayoritas belum membukukan net profit yang cukup signifikan dikarenakan kondisi oil yang oversupply, sementara demand dari perlambatan ekonomi China yang juga menjadi salah satu indikator bahwa oil sendiri dari segi demand masih mengalami perlambatan. Baik, ya Mbak Zabrina, support dan juga resisten IHSG dan rekomendasi Anda untuk investor sampai dengan akhir perdagangan hari ini seperti apa? Ya, untuk range IHSG hari ini kami prediksikan akan bergerak pada rentang harga 4.400 hingga 4.500. Di tengah kita tahu bahwa investor sangat menanti-nanti mengenai data-data yang akan dirilis oleh BPS esok hari untuk tanggal 1 September 2015 mengenai data CPI dan data-data lainnya, cenderung kemungkinan besar investor akan tetap wait and see dengan kondisi tersebut. Ya, baik Mbak Zabrina, terima kasih atas analisa dari Anda. Selamat siang. Selamat siang.